Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan di bawah asuhan Christian Chifu masih menjalani fase eksperimen taktik terlihat saat menghadapi Urawa Red Diamonds di Piala Dunia antar klub. Chifu menerapkan formasi dua gelandang bertahan dengan dua trequartista di belakang Lautaro Martinez. Namun pendekatan ini tidak berjalan efektif dan diubah pada babak kedua. Masalah utama yang dihadapi Inter adalah ketidakseimbangan komposisi skuad dengan banyaknya pemain mezzala namun minim trequartista murni. Valentin Carboni dianggap satu-satunya yang cocok untuk peran tersebut, sementara Boni dan Thuram dipertimbangkan karena kekuatan fisik dan fleksibilitas mereka. BP Marotta menyatakan bahwa Chifu sedang menyesuaikan taktik dengan karakter pemain yang tersedia, namun belum jelas apakah pendekatan ini bersifat sementara atau menjadi arah jangka panjang. Laga berikutnya melawan River Plate akan menjadi ujian penting untuk menentukan nasib formasi 3-4-2-1 dalam proyek Chifu. Meski menang atas Urawa, Inter tetap menerima kritik tajam dari Gazzetta dello Sport yang menyebut gaya bermain peninggalan Inzaghi masih menjadi beban. Luis Henrique dianggap gagal tampil agresif dan mengecewakan sebagai rekrutan baru. Sementara Petar Sucic belum menunjukkan perkembangan berarti. Pola permainan yang stagnan dan minim keberanian dinilai menghambat perkembangan tim. Jika Hakan Calhanoglu hengkang, proses transisi menuju gaya bermain baru bisa makin sulit. Menjelang laga penentuan melawan River Plate, Inter berpeluang diperkuat oleh Denzel Dumfries, Marcus Thuram, dan Davide Fratesi yang mulai pulih dari cedera. Ketiganya diperkirakan belum turun sebagai starter, namun bisa tersedia sebagai opsi dari bangku cadangan. Kemenangan akan memastikan kelolosan, meski hasil imbang pun cukup jika Monterrey gagal menang atas Urawa. Setelah mencetak gol kemenangan ke gawang Urawa Red Diamonds, Valentin Carboni kembali menemukan kepercayaan dirinya yang sempat hilang akibat cedera panjang. Gol ini menjadi titik balik penting dalam proses pemulihannya, baik secara fisik maupun mental. Inter Milan, klub pemiliknya, saat ini sedang mempertimbangkan beberapa opsi terkait masa depan Carboni, termasuk kemungkinan peminjaman agar ia bisa memulihkan kondisi fisiknya secara optimal. Meski begitu, Carboni memiliki semangat tinggi untuk memaksimalkan kesempatan di Piala Dunia antar klub sebagai ajang pembuktian kemampuannya. Pemain muda kelahiran 2005 ini ingin menunjukkan bahwa dirinya layak mendapat tempat di skuad utama Inter untuk musim mendatang. Ia dikenal sebagai mezzala kreatif, posisi yang dinilai bisa membuka peluang baginya di tim utama. Inter kini harus mengambil keputusan penting, apakah akan meminjamkannya demi perkembangan jangka pendek atau mempertahankannya sebagai bagian dari proyek jangka panjang di bawah arahan Christian Chifu. Dalam masa transisi bersama pelatih Christian Chifu, Inter Milan menemukan kekuatan baru melalui para pemain muda akademinya. Dua nama mencuat di Piala Dunia antar klub, Pio Esposito dan Valentin Carboni. Carboni mencetak gol penentu kemenangan atas Urawa Red Diamonds, menjadi simbol kebangkitan setelah 8 bulan absen akibat cedera. Chifu hanya butuh beberapa hari latihan di Amerika Serikat untuk melihat kembali potensinya. Meski awalnya dipinjamkan ke Marseille untuk jam terbang di Ligue 1, masa depan Carboni akan ditentukan dalam beberapa pekan ke depan. Keuntungan bagi Inter, ia tidak memakan slot UEFA sebagai pemain akademi.
Sementara itu, debut Esposito di tim utama menjadi momen emosional. Ia bahkan membagikan foto perbandingan masa kecilnya dengan debutnya kini. Masa depannya akan dipertimbangkan Shifu antara bertahan hingga Januari atau dipinjamkan demi pengalaman di Serie A. Dalam laga melawan River Plate, peluangnya tampil besar karena Marcus Thuram belum pulih. Pemain-pemain muda ini kini menjadi tulang punggung baru Inter dalam menatap musim ini. Inter Milan tengah aktif di bursa transfer dengan fokus utama pada perekrutan penyerang muda Parma Andrea Boni. Negosiasi antara Inter dan Parma hampir selesai, hanya menyisakan detail bonus, sementara kesepakatan pribadi antara Boni dan Inter telah dicapai. CEO BP Marotta belum memberikan pernyataan terbuka, namun transfer ini diprediksi segera diresmikan. Selain Boni, Inter memantau gelandang Atalanta Ederson yang dihargai 60 juta euro. Harga tinggi dan sikap selektif Atalanta membuat transfer ini rumit, kecuali jika pemain mendorong kepindahan. Sebagai alternatif atau bagian dari kesepakatan, Atalanta tertarik pada gelandang muda Inter Christian Aslani yang bisa dihargai sekitar 14 juta euro. Nama Marcus Rashford juga sempat dikaitkan dengan Inter oleh media Inggris. Namun jurnalis Matteo Moretto menegaskan bahwa Rashford tidak masuk dalam rencana transfer Inter. Pemain Manchester United itu justru lebih dekat ke klub Arab Saudi, meski ia masih memimpikan pindah ke Barcelona. Inter juga mempertimbangkan pengganti Hakan Çalhanoğlu jika hengkang dengan Nicolo Rovella dari Lazio sebagai kandidat kuat. Rovella memiliki klausul rilis 50 juta euro dan Lazio mengaku tak bisa menahannya jika Inter membayar. Pertukaran dengan Fratesi juga menjadi opsi yang dipertimbangkan. Usai pembelian Boni, Inter berencana merampingkan skuad. Nama seperti Sebastiano Esposito berpeluang hengkang, menyusul habisnya kontrak Arnautovic dan Korea. Dengan masuknya Petar Sucic, Inter kini memiliki surplus gelandang dan masa depan Çalhanoğlu, Fratesi serta Aslani menjadi sorotan. Penjualan dua di antaranya akan membuka ruang untuk perekrutan gelandang baru.